bersedia atau tidak. Pasiennya bersedia, setelah itu minta pasien untuk rileks. Bapak santai Pak ya, jangan tegang, rileks saja. Posisikan pasien posisi terlentang, posisi panggul dan lutut ekstensi. Oke, kita mulai dengan pemeriksaan. Sebenarnya untuk di checklist di sini kalian cuma diminta untuk melakukan pemeriksaan Babinski sign, Hoffmann-Trommer, refleks. Tapi sebenarnya di buku tidak dapat buku panduan ya? PDF-nya, ada PDF-nya. Filenya. Di PDF di filenya itu kan ada banyak pemeriksaan referensi patologis sebenarnya, bukan cuma Babinski saja untuk kaki ya. Ada Gordon, ada Oppenheim, ada Schaeffer, ada Chedok ya. Jadi kalian perhatikan. Kita mulai Babinski dulu sesuai yang ada. Yang pilih adalah hammer refleks ya. Oke. Menggesek telapak kaki pasien di tepi lateral mulai dekat tumit dan melanjutkan di sepanjang tepi lateral sampai ke dekat dasar jari kelingking kaki. Jadi caranya saya posisikan pasien seperti ini saja. Relax ya. Relax saja pasiennya, posisi nyaman, posisinya seperti ini ya. Pakai ujung tangkai hammer ya, bukan pakai yang untuk ketuknya. Jadi pakai tangkai hammer, digores dari lateral tepi lateral. Isi ya, Ade. Digores dari lateral ke arah ibu jari. Siap. Jadi caranya yang di belakang lihat nggak? Saya angkat sedikit supaya yang lain lihat. sorry. Jadi, cara gores posisinya jangan begini, periksa ya, kayak tadi. Ini supaya yang belakang lihat. Jadi cara menggoresnya dari tepi lateral sini, jangan terbalik begini. Jadi cara goresnya dari tepi lateral ke arah ibu jari. Ngerti? Saya ulang ya, dari tepi lateral ke arah ibu jari, bukan dari tepi lateral sini ke bawah, itu salah ya, terbalik. Jadi bagian bawah ke atas ya. Udah. Yang belakang lihat nggak? Dan sampai pas ujian salah ya. Keterangan interpretasi Babinski positif. Permisi Pak, gores ke arah ibu jari. Apa Pemeriksaan Hoffmann refleks. kita stop dulu di situ. Ini untuk kaki. Jadi kaki itu yang pertama Babinski. Bagaimana dikatakan positif kalau Babinski? Dorsofleksi. Jadi respon yang kita lihat adalah ibu jarinya dorsofleksi dan jari lainnya mekar kayak gini. Ya. Jadi ini naik, lihat saja dorsofleksi dari ibu jari kaki. Dia akan, kalau yang positif akan kelihatan. Kalian baru gores sedikit sudah muncul refleksnya ya. Itu dikatakan positif. Tapi kalau kayak tadi geli, walaupun dia begini, itu negatif ya, karena dia geli tadi, bukan karena respon yang positif ya. Itu Babinski. Nanti akan dijelaskan. Kemudian kita lanjut. Bagaimana kita kan kalau cuma dia dulu pasiennya sama? Boleh Iya. kok geli. Udah gak geli? Belum relax. Geli itu dia geli memang dari awal. Oh, Tapi kalau orang yang positif, dia tidak akan merasa geli, tapi ada respon yang muncul. Responnya dorsofleksi ibu jari, jari lainnya mekar sedikit. Ya, Kartu itu bisa itu Babinski. Ya. Sekarang kita ke Chedok. Supaya yang lain lihat. Chedok itu kita menggores dari tepi lateral dari malleolus lateralis ya, ke bentuknya Chedok seperti huruf C. Jadi kita melingkari malleolus lateralis ke arah depan ya, gini ya. Di sini juga, jadi bukan malleolus medialisnya yang kalian gores, tapi malleolus lateralis ke arah ibu jari. Respon positifnya sama kayak Babinski tadi ya.
Oke, kita lanjut ke scaver dulu ya. Scaver itu kita mau mencet tendo asilas pasien. Kita pencet sini tendo asilesnya ya. Responnya sama kayak Babinski, dorsofleksi dari ibu jari dan jari lainnya mekar. Permisi deh, nah. Oke, terus kita masuk ke open hand. Open hand kalian mengurut bagian tibialis pasien. Jadi pakai punggung jari tangan kalian urut ke bawah. Lihat responnya. Ini open hand ya. Gordon yang terakhir. Gordon itu kita mau memencet ya. Kita pencet gastrocnemius pasien. Ya. Lihat responnya di sini. Sama dengan Babinski tadi. Ini Gordon. Rosolimo yang terakhir di buku bukunya itu dengan mengetuk dari plantar pedis pasien. Ketuk bagian bawahnya, ketuk ini. Respon dorsofleksi ibu jari, jari lainnya mekar. Oke. Itu untuk kaki. Ya. Kita pindah ke tangan, baca deh. Hoffman reflex membantu tangan pasien dorsofleksi di pergelangan tangan sehingga benar-benar rileks dan jari-jari setengah fleksi. Kalau saya sukanya kayak gini ya. Jadi tempat jari saya di punggung tangan pasien, ibu jari yang menyangga jari tengah. Apa selanjutnya deh? Menempatkan jari tengah dalam posisi setengah ekstensi dan baik phalanx yang tengah atau distal digenggam antara jari tengah dan telunjuk pemeriksa. Dengan kuat ibu jari mengetuk kuku jari tengah pasien menyebabkan peningkatan fleksi kuat jari ini diikuti oleh lepas tiba-tiba. Agak ribet ya. Jadi ada yang intinya adalah respon positif pada Hoffman Romer adalah fleksi dari ibu jari dan jari telunjuk. Jadi usahakan ibu jari dan jari telunjuk tidak dibatasi pergerakannya. Jangan sampai kalian periksa begini. Kalian mau lihat ini yang bergerak, ini responnya positif kalau ini fleksi ibu jari dan jari telunjuk. Jadi usahakan ini jangan dibatasi pergerakannya. Makanya saya selalu tempatkan 4 jari saya di belakang punggung tangan pasien, ibu jari yang menyangga jari tengah supaya ini bebas gerakannya. Caranya yang apa namanya tadi? Hoffman ya. Hoffman itu cuma kita kayak gini. Responnya ini 2, fleksi dari ibu jari dan jari telunjuk. Untuk Tromer itu 1 kali periksa ya. Ini Hoffman, ini Tromer. Jadi Tromer itu dia positif. Dia mengungkit jari tengahnya. Positif. Ya. Lihat, ini positif kayak gini, ya. Ini Hoffman, ini Tromer, ya. Tangan saya. Atau kalau kalian nggak mau kasih gini, kalian pegang saja begini. Intinya ini posisinya dorsofleksi, ininya bebas ya. Ingat ibu jari dan jari ininya harus bebas supaya kalian bisa lihat pergerakannya. Dia positif bilateral. Positif, lihat sudah positif. Siapa namanya? Amar positif bilateral untuk Hoffman Tromer. Itu hal yang normal ya, kecuali kita dapatkan cuma misalnya tangan kanannya saja yang positif, tangan kirinya negatif, itu berarti sesuatu tanda patologis ya. Oke, sampai sini ngerti ya. Saya ulang dari Babinski ya. Jadi Babinski ingat yang digores dari tepi lateral yang sini ke ibu jari ya. Kenapa positif ini? Jadi lihat dari jarinya. Jadi ingat tepi lateral jangan terbalik, jangan menggores dari sini ke sini ya. Dari lateralnya ke sini. Kalian tahu di nyanyiannya gores di tepi lateral, tapi pada saat praktek salah, saya kasih salah ya. Nanti itu untuk Babinski, ini cedok ya. Ini Scover. ini Gordon. ini open ini untuk ini di tangan cuma 2
Hoffman dan Trommer. Kalau kaki lumayan banyak, tapi untuk penilaian kalian cukup tahu Babinski. Tapi kalian juga harus tahu bahwa ada refleks patologis lain selain Babinski. Positif kalau ada dorsofleksi dari ibu jari kaki dan jari lainnya mengakar. Untuk di tangan ada 2 Hoffman dan Trommer. Jadi usahakan posisinya rileks, tangannya didorsofleksikan, sangga jari tengah pasien. Kalian mau begini juga enggak apa-apa. Saya lebih suka gini, nih. Dan ini Trommernya, Hoffman-nya, Trommernya. Oke? Positif trauma. Nanti Ini di sini dulu ya. sampai sini ada yang bertanya untuk refleks patologis sebelum kita lanjut ke rangsang mening, pemeriksaan rangsang mening. Ada yang mau bertanya? Jelas sampai sini? Yang di belakang kelihatan nggak? Kita lanjut ke pemeriksaan rangsang meningial ya. Yang skop. Teknik sains di sini cuma 2. Tapi sebenarnya untuk pemeriksaan rangsang menings itu adalah yang pertama kaku kuduk, yang paling sering akan kalian periksa nanti di klinis adalah kaku kuduk, Kernig sign, kemudian Lasek sign itu untuk iritasi dari radix ischiadicus ya. Dan yang satu lagi sebenarnya ada pemeriksaan namanya Brusinski sign ya. Saya praktekkan semua, nanti kalian sesuaikan apa yang harus kalian tahu ya. Kita mulai dengan kaku kuduk ya. Kaku kuduk pasien syaratnya posisi terlentang. Kalau pasien pakai bantal, hilangkan bantalnya, atau posisi tempat tidur miring, luruskan tempat tidurnya. Itu syarat untuk periksa kaku kuduk ya. Di sini angkat kepalanya. Satu tangan di bawah kepala pasien, satu tangan di depan dada pasien ya. Rotasikan ke kanan kiri dulu untuk melihat apakah ada kekakuan di leher atau tidak, baru difleksikan ke depan dada. Ini negatif karena pasiennya rileks, dia bisa fleksi kepalanya. Itu untuk kaku kuduk. Periksa kaku kuduk, kalian bisa langsung cek Brusinski 1 atau Brusinski neck sign. Di buku kalian ada dijelaskan di sini. Kaku kuduk positif kalau pada saat kalian fleksikan ada nyeri, atau pas kaku ada kekakuan di leher pasien, pasiennya nggak bisa kayak gini, tapi dia misalnya cuma kayak begini. Ini nggak bisa tertekuk, normalnya bisa tertekuk ya, tapi kalau dia positif ini nggak bisa tekuk. Itu pada pasien-pasien meningitis, pasien perdarahan subarachnoid, kalian akan dapatkan hal seperti itu. Oke, itu untuk kaku kuduk. Kemudian Brusinski 1 atau Brusinski neck sign. Ketika kalian cek kaku kuduk, kalian bisa sekalian cek ada Brusinski-nya, Brusinski 1 atau tidak. Sama caranya, fleksikan kepala pasien ke depan, tapi respon yang kalian lihat adalah fleksi dari tungkai bawahnya. Ketika kalian tekuk, fleksikan kepala pasien, kakinya terangkat misalnya, ada fleksikan gini, terangkat gini atau dua-duanya, itu positif Brusinski 1-nya ya. Itu Brusinski 1. Brusinski 1 nama lainnya Brusinski neck sign karena kepalanya yang difleksikan, tapi respon yang kalian lihat adalah fleksi dari tungkai bawahnya ya. Brusinski 2 caranya ini didorong ke sini, yang kalian lihat adalah kaki sebelahnya juga ikut terangkat enggak? Itu positif, itu Brusinski 2. Namanya lainnya Brusinski contralateral leg side. Jadi kita lihat sisi kontralateral dari kaki yang kita fleksikan. Brusinski 2. Brusinski 3 adalah menekan os zygomaticus pasien. Tekan os zygomaticus, yang kalian nilai apa? Positif kalau ada fleksi dari lengan atas, dia kayak gini. Ketika kalian tekan os zygomaticusnya, kedua tangannya fleksi. Dan Brusinski 4 dengan menekan os simplicis pasien, lihat ada fleksi kaki atau tidak ya. Oke, kita masuk ke checklist. Apa pertama deh? Kernig sign mirip dengan Brusinski 2 ya. Caranya Memfleksikan tungkai atas pasien dengan sudut yang tepat, yaitu 90 derajat, dan kemudian mencoba untuk mengekstensikan
ekstensikan tungkai bawah pada paha. Jadi posisi kan pasti lurus kayak gini. Fleksi kan pahanya 90 derajat. Kenapa? Terus lepas jangan dikancing badannya. Sudah fleksi 90 derajat, tungkai bawahnya diangkat ke atas. Normalnya dia bisa lurus ya. Kalau sebelum 135 derajat ada tahanan atau nyeri, misalnya dia cuma bisa gini, ini kan belum 135 ya. Misalnya dia tidak bisa, sudah diangkat ke atas, atau dia nyeri, itu positif karnik sign-nya ya. Barin. Itu sisi kaki yang satu. Lemas deh, lemas. Jadi usahakan posisinya fleksi 90 derajat, kemudian yang kalian angkat adalah tungkai bawah ke atas ya. Normalnya kayak gini, tapi kalau misalnya begini sampai segini saja tidak bisa lagi diangkat ke atas, itu positif ya. Jadi positif kalau ada nyeri atau kaku pada sudut di bawah sebelum 135 derajat, itu dikatakan positif ya. Apa lagi? Yang pernik udah terlangan, lalu Yang lasek sign. Lasek. Lasek itu biasa kalian periksa kalau pasien-pasien LDP biasanya, atau ada nyeri yang menjalar dari pinggang ke kaki, itu biasanya dilakukan pemeriksaan lasek sign. Kalau lasek sign, posisi kaki pasien lurus, difleksikan di sendi paha, tapi jangan ditahan ya. Jangan tahan, lemas saja. Nah, jadi posisi kaki pasien lurus begini, bukan difleksikan tadi di sini kayak gini tadi. Ini kernik ya, atau Brusinski 2. Ini kalau lasek ini posisinya lurus, ini tinggal diangkat ke atas. Normal ini bisa sampai ke atas toh. Tapi kalau orang yang positif laseknya, dia akan merasakan nyeri yang menjalar dari pinggang ke kaki, atau dia sudah sampai segini nyeri sekali. Belum 70 derajat dia sudah nyeri sekali. Itu positif lasek sign-nya. Jadi dia positif kalau muncul nyeri yang menjalar dari pinggang ke kaki atau nyeri radikuler sebelum sudut 70 derajat ya. Lakukan di kaki yang kontralateralnya juga. Lemas. Normalnya begini dia bisa, tapi kalau misalnya sudah gini, dia sudah teriak nyeri sekali, itu positif ya. Ngerti? Apa deh? Apa dibilang? untuk yang lasek sign lasek sign yang pertama, memfleksikan paha ke pinggul sementara kaki dalam keadaan ekstensi pada lutut yang menyebabkan peregangan saraf siatik. Kedua, peregangan dapat dilakukan sebagai proses aktif jika pasien membungkuk sementara kakinya ekstensi pada lutut. Tapi ini dilakukan sebagai tes diagnostik neurologik dengan memfleksikan secara pasif pinggul pasien saat baring telentang sambil memegang tungkai dalam posisi ekstensi pada lutut. Ketiga, iritasi pada saraf siatik atau dari akar-akar saraf yang masuk ke dalamnya. Ada rasa sakit di siatik disertai rasa sakit dan hipersensitivitas sepanjang perjalanan distribusi saraf siatik. Ini adalah tanda-tanda positif lasek. Tadi saya bilang ya, nyerinya menjalar. Siatik itu kan dari pinggang ke kaki, jadi nyerinya menjalar dari pinggang ke kaki. Yang bagian 2 itu kata-katain saja deh. Intinya pemeriksaan lasek sign seperti tadi ya. Jadi ingat Brusinski, Mas deh. Brusinski sudutnya 90 derajat, yang kalian ekstensikan adalah tungkai bawah ke atas. Positif kalau sebelum 135 derajat muncul nyeri atau kaku. Ini Brusinski ya, Brusinski kernik sign. Kemudian yang lasek sign adalah kalian posisi kaki pasien tetap lurus, kalian angkat lurus ke atas. Positif kalau nyeri menjalar dari dari pinggang sampai ke kaki sebelum sudut 70 derajat ya. Ada yang bertanya? Pasien dalam posisi berbaring atau duduk, mintalah pasien untuk menutup mata, memberi stimulan yang bersifat non iritatif
seperti tembakau dan kopi satu persatu ke lubang hidung. Sudah selesai. Tes satu lubang hidung pada satu waktu dengan menutup lubang hidung sisi yang berlawanan serta laporkan hasil pemeriksaan. Baik. Jadi untuk pemeriksaan nervus 1 kita mau menilai nervus olfaktorius pasien ya. Syaratnya adalah pasien tidak dalam keadaan flu atau pilek dan tidak ada sumbatan di hidungnya, tidak ada polip atau apa. Jadi kita periksa dulu pakai senter. Diperiksa dulu lubang hidungnya, oh aman. Bapak udah lagi flu? Yang kiri dokter. Lagi flu ya? Waduh, lagi flu dia, tidak bisa diperiksa dong. Jadi syaratnya itu pasien tidak lagi flu dan tidak ada sumbatan di rongga hidungnya, tidak ada polip dan sebagainya. Kemudian kita menggunakan bau-bauan yang sifatnya non iritan ya. Kalau yang iritan kayak alkohol itu nggak boleh dipakai. Jadi yang kita pakai biasanya adalah kopi, teh atau tembakau. Di sini yang tersedia kopi dan teh, tidak ada tembakau. Jadi bau-bauan yang pasien sudah kenal sebelumnya. Sebelum kita melakukan tes, kita kasih cium dulu. Coba cium deh. Ini bau apa? Ini pasien mengenal ya. Sekarang minta pasien untuk menutup satu lubang hidungnya. Tutup matanya. Oke. Sekarang kita dekatkan yang pertama dulu ke lubang hidungnya. Tercium deh baunya. Bau apa ini? Kopi. Kopi, oke. Ini cium. Bau apa? Teh. Tutup yang buka lagi. Yang satu lagi. Oh. Takut dia di dalam posnya. Jadi periksa di kedua lubang hidung ya. Jadi interpretasinya nanti kalau sama dia bisa menginterpretasikan oh ini kopi, ini teh, baunya sama berarti normal. Tapi kalau misalnya sebelah kanan sama dia tahu kopi teh, tapi sebelah kiri sama tapi agak kurang penciumannya, namanya agak kurang baunya gitu. Apa namanya? Hiposmia. Hiposmia itu artinya penciumannya atau fungsi penghidungnya berkurang. Tapi kalau normal sama itu normal. Tapi kalau sama sekali dia tidak bisa cium, dia tidak tahu ini apa. Ada bau enggak? Tidak ada. Dia tidak bisa tapi dia tidak bisa menilai oh ini kopi teh atau tembakau, namanya anosmia ya. Oke, itu untuk nervus 1. Jadi alat yang digunakan adalah bau-bauan yang non iritatif, teh, tembakau atau teh kopi ya. Oke, lanjut. Nervus 2 di sini udah dinilai ya. Nervus 2 mungkin kalian, jadi untuk nervus 2 itu untuk fungsi penglihatan. Itu pemeriksaan yang dilakukan bisa ketajaman penglihatan menggunakan Snellen chart atau dengan bedside pakai tangan kita kalau kita tidak punya Snellen chart. Kemudian yang diperiksa lagi tes buta warna, dan yang ketiga adalah tes lapangan pandang. Mungkin pada saat kalian dapat atau di blok intra mungkin ya, itu di bagian mata akan lebih dijelaskan. Makanya di sini kita tidak dikasih untuk penilaian untuk nervus 2. Tapi yang perlu kalian tahu bahwa nervus 2 itu yang diperiksa adalah ketajaman penglihatan, lapangan pandang, dan tes buta warna biasanya ya. Oke, kita lanjut ke nervus 3. Siapkan penlight atau ophthalmoscope untuk pemeriksaan saraf kranial 3. Meminta pasien untuk memilih posisi rileks. Posisi mahasiswa sekitar 50 cm di depan pasien. Mahasiswa harus mengamati respon terhadap cahaya. Kedua pupil akan berkonstriksi diikuti dengan kembalinya ke setengah diameter pupil sebelum tes. Rekam atau laporkan hasil pemeriksaan. Jadi untuk pemeriksaan nervus 3 kalau yang dimaksud di sini ini adalah untuk menilai refleks cahaya ya. Kalau kita perhatikan kata-katanya. Jadi yang digunakan adalah melihat kalau ada tersedia penlight
atau tidak ada pen light tapi ada ophthalmoscope, berarti kalian pakai salah satunya. Kalau ada pen light pakai pen light, kalau tidak ada ophthalmoscope yang tersedia pakai ophthalmoscope atau funduscopy ya. Pakai pasien boleh baring, boleh posisi duduk ya. Jaraknya kita dibilang berapa deh? 50 cm. Bagaimana itu? 50 cm. Ya, lancar. Sudah. Oke. Misalnya jaraknya 50 cm, pasien relax Pak ya. Posisinya 50 cm. Ada temannya kalian memberikan rekaman cahaya memang dari jarak 50 cm. Jadi dia dari jauh dia center. Itu salah ya. Jadi fokus mata ke depan. Jadi berikan cahaya ke ini namanya refleks cahaya langsung ya. Refleks cahaya langsung. Ini refleks cahaya tidak langsung. Refleks cahaya tidak langsung yang kalian amati. Jadi coba baring. Kalau posisi baring kan jaraknya sekitar 50 cm antara kita dengan pasien. Lihat ini tanganku. Oke, fiksasi penglihatannya. Berikan cahaya. Center matanya, lihat pupilnya miosis atau tidak. Ada perubahan diameter pupil atau tidak. Itu untuk langsungnya. Untuk refleks cahaya tidak langsung, kalian center mata sini tapi yang kalian amati adalah pupil dari mata yang tidak disinari. Oke. Laporannya apa? Laporannya adalah pupilnya bagaimana, miosis atau tidak, isokor atau tidak. Isokor itu sama enggak diameter pupilnya kanan kiri atau berbeda. Kalau berbeda namanya anisokor. Kalau isokor artinya sama simetris kanan kiri. Jadi pupilnya miosis, diameternya misalnya normalnya itu 1,5 sampai 2,5 ya, misalnya kita lihat sekitar 2 mm.